Taib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudhistira Abdi Rezeki, nomor induk mahasiswa 200203110012. Jurusan Hukum Tata Negara, kelas HTNA, Fakultas Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Bapak dosen mengenai ujian tengah semester, yaitu mata kuliah Ulumul Quran. Pertanyaan yang pertama, bagaimana proses pewahyuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW? Tolong jelaskan. Baiklah, ada beberapa tahap proses pewahyuan Al-Quran. Yang pertama adalah tahap di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfuz. Nah, ketentuan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu fi Lauhil Mahfuz, yang artinya adalah yang tersimpan di dalam Lauhil Mahfuz, yang terkutip dalam surah Al-Buruj ayat 22. Nah, dalam sebagian tafsir Lauhil Mahfuz disamakan dengan kitab Al-Maknun, kitab Bimaknun, yang berarti kitab yang terjaga. Akan tetapi secara umum Lauhil Mahfuz ini diartikan sebagai tempat yang di dalamnya tersimpan segala sesuatu yang berkaitan dengan qada dan qadar Allah. Semua perkataan yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kemudian tahap yang kedua itu adalah tahap di mana Al-Quran ini diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, dalam tahapan ini, menurut pendapat yang paling sahih, Baitul Izzah ini ada di langit yang paling bawah atau langit dunia. Hal ini didasarkan pada surah, pada riwayat Ibnu Abbas. Tahapan kedua ini didasarkan pada surah Al-Qadr ayat yang pertama, yaitu Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Nah, baiklah, tahap yang ketiga adalah tahap yang dimana Al-Quran diturunkan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW, kepada malaikat Ijrail secara berangsur-angsur atau secara mutawatir. Nah, turunnya Al-Quran ini Nabi Muhammad SAW itu terjadi selama 23 tahun. Tahun 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Hal itu terjadi di Mekah selama 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari. Sedangkan di Madinah terjadi turun dengan masa 9 tahun, 9 bulan, dan 9 hari. Nah, kemudian pertanyaan kedua, uraikan secara rinci perbedaan penulisan mushaf pada masa Abu Bakar dan masa Utsman, dan siapa pencetus harokat dalam Al-Quran. Baiklah. Nah, perbedaan perincian pada masa Abu Bakar dan Utsman ini yang pertama dilihat dari motif. Bahwasanya motif Abu Bakar adalah kekhawatiran beliau akan hilangnya Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena banyaknya para hufaz yang gugur dalam medan perang, yang banyak menelan korban dari para qori gitu. Sedangkan motif yang terjadi pada zaman Utsman ini itu mengumpulkan Al-Quran adalah karena banyaknya perbedaan dalam cara membaca Al-Quran yang disaksikan oleh sendiri di daerah-daerah mereka yang saling menyalahkan satu sama lain. Nah, ini ada perbedaan dari motifnya itu sendiri. Kemudian, nah, pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Abu Bakar itu memindahkan semua tulisan atau catatan Al-Quran yang semula bertebaran di kulit-kulit binatang, tulang belulang, ataupun pelepah kurma, kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf, yaitu Al-Quran dengan ayat-ayat dan surah-surahnya yang tersusun serta terbatas pada bacaan yang tidak dimansuh dan mencakup ketujuh huruf sebagaimana ketika Al-Quran itu diturunkan. Nah, sedangkan pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Utsman ini sedikit berbeda, yaitu menyalin dalam satu huruf di antara ketujuh huruf itu untuk mempersatukan kaum muslimin dalam satu mushaf dan satu huruf yang mereka baca tanpa keenam huruf lainnya. Jadi supaya meratakan semua bacaan dari huruf itu. Nah, kemudian siapa kasih pencetus harokat itu? Nah, pencetus harokat, harokat itu ada bermacam-macam gitu. Ini berbeda pendapat. Kalau pencetus titik itu ada yang namanya Syekh Aswad Ad-Du'ali. Nah, jadi pencetus titik itu adalah Syekh Abu Aswad Ad-Du'ali. Ini dilakukan oleh beliau ketika beliau menulis sebuah buku. Ya, bukunya itu tentang belajar bahasa Arab. Dalam rangka apa? Supaya tidak ada kekeliruan dalam membaca bahasa Arab. Itu yang diucapkan, yang pada umumnya diucapkan oleh masyarakat pada saat itu. Ada juga yang mengatakan orang yang pertama memberi harokat atau tanwin adalah Abu Nasr bin Al-Latif. Nah, ini dikutip dari kitab An-Nuqad Al-Matbu Al-Muqni halaman 129 yang saya kutip dari media konsultan syariah. Itu kemudian, nah,
dikembangkan oleh siapa? Oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau mengembangkan hal itu di mana beliau membuat beberapa harakat yang diambil dari huruf Al-Itqan fil Ulumil Quran halaman 219. Nah, itu yang saya kutip. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah berikan contoh ayat yang terjadi nasih mansuh serta penjelasannya. Baiklah. Yaitu surah Al-Anfal ayat 65 contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu huridil mu'minina 'alal qitali iyakun minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'ataini wa iyakun minkum mi'atta yaglabul alqumilnal ladzina kafaru bi'annahum qaumul la yafqahun. Nah, artinya adalah, hai Nabi, korbankanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Nah, ayat ini menunjukkan kewajiban bersabarnya 20 umat Islam untuk berperang menghadapi 200 orang-orang kafir, dan bersabarnya 100 umat Islam berperang menghadapi 1000 orang-orang kafir. Kemudian hukum ini dihapus ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Anfal ayat 65 yang berbunyi Al-ana khafallahu ankum wa alima annakum fikum su'ufan fa iyakun minkum mi'atan sabiratan yaglibu mi'ataini wa iyakun minkum alfa yaglibu alfaini biiznillahi wallahu ma'as sabirin. Nah, artinya adalah sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang bersabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang bersabar, niscaya mereka akan mendapatkan 2000 orang dengan seizin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, perlu kita ketahui teman-teman semua bahwa nasah secara bahasa artinya adalah menghilangkan, menghapuskan, memindahkan, menulis. Adapun secara istilah maka ada dua macam. Pertama, nasah menurut para ulama usul fikih, yaitu mutaakhirin, mereka memiliki takrif yang berbeda-beda. Nah, ada yang menjelaskan bahwa nasah menurut syar'i itu adalah menghilangkan hukum yang ada dengan perkataan dalil. Kalau dalam Al-Quran sendiri adalah menghilangkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, kemudian dimasukkan hukum-hukum yang baru, yaitu dengan cara mewahyukan ayat-ayat yang lain, seperti contohnya yang saya bacakan tadi. Terima kasih, inilah sedikit jawaban dari saya mengenai ujian tulis setengah semester mata kuliah Ulumul Quran. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Yudhistira Abdi Rizki, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.